Universitas Kimia Indonesia. Di sini saya ada tugas mewawancarai pelaku usaha UMKM. Nah, di sini saya bersama dengan siapa, Kak? Saya Aisyah Amanda selaku owner Sebakti Ramadan Wijaya. Oke, Kak Aisyah ya. Jadi Kak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Kakak jawab. Kakak bersedia? Boleh. Sejak kapan sih Kak memulai usaha sebak ini? Sejak tahun 2002. Oh, dan untuk operasionalnya Kak? Untuk operasional itu kita mulai ada 2 shift nih Kak. Yang pertama itu dimulai dari jam 10 sampai tutup jam 10 malam. Kenapa Kakak memilih usaha sebak ini ketimbang usaha-usaha lainnya Kak? Karena kita tahu ya zaman sekarang itu anak-anak Gen Z terutama tuh suka yang viral-viral, terutama tuh seblak. Apalagi Indonesia sekarang ini kalau nggak Gen Z nggak seblak namanya. Oh, apalagi perempuan ya Kak, zaman sekarang favoritnya seblak terus ya. Dan untuk mengenai perkembangannya nih Kak, dari awal buka sampai sekarang itu bagaimana? Perkembangannya itu kita mulai merintis ya Kak. Pasti ada jatuh bangunnya usaha ini dan kami melewati hal-hal itu sampai alhamdulillahnya kami dari berhasil buka 2 cabang. Oh, sekarang berarti Kakak udah ada cabang keduanya. Iya, Kalau boleh tahu itu di mana Kak? Lokasinya itu ada di Bandar Sinabang Kak, Kota Wijaya. Berarti jam operasionalnya juga sama ya Kak? Benar sekali. Dan selanjutnya nih ya Kak, kira-kira berapa kisaran modal awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha sebak ini Kak? Untuk modal awal itu cukup besar ya Kak, dan sekitar mungkin ada 50 jutaan, dan itu tentunya ada tabungan dan juga tentunya ada support dari orang tua dan keluarga. Jadi bisnis saya ini tuh berkembang nggak hanya sendiri, tapi juga ada bantuan dari keluarga dan juga teman terdekat. Menu apa saja sih Kak yang tersedia di sini dan berapa kisaran harga untuk setiap per menu? Oke, tentunya kita ada seblak ya, sesuai nama namanya, seblak Ramadan Wijaya. Kalau menu itu kita ada banyak. Kalau misalnya snack juga tersedia, tapi kalau misalnya pembeli nih boleh pilih nih antara mau pilih sendiri sesuka hati atau ada paketan hemat dan juga paketan kenyang. Jadi sesuai sama selera customer aja. Oh gitu. Nah, mengenai menu tadi kan Kak ada paketan dan prasmanan. Nah itu sekitaran berapa ya Kak harganya? Oke, kalau misalnya harga itu udah bervariasi ya. Pertama tuh kalau prasmanan, toppingnya itu kita mulai dari 1000-an, tapi kalau paketan start dari 10.000 aja. Itu udah minuman Kak? Minuman boleh. Oh berarti beda dari minuman Beda. Oh berarti Kakak apakah jualan juga seperti minuman-minuman juga atau hanya makanan saja? Kita juga jual minuman dan juga beberapa snack. Jadi ini itu lengkap, melengkapi satu sama lain, nggak cuma sebelah aja. Nah kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak yang membuat sebelah Kakak ini beda daripada yang lain? Kan pasti kan banyak pesaing-pesaing lainnya nih. Banyak banget ya pasti pesaing, terutama dengan Inja ini. Jadi kami itu ada istimewanya nih. Istimewanya tuh customer bisa pilih sendiri dengan varian topping ada sekitar 100 lebih. Jadi itu kalau suka customer aja mau pilih bagaimana, dan tentunya dengan harga yang ekonomis. Jadi sesuai dengan kantong anak sekolah, pelajar, mahasiswa dan masih banyak lagi. Jadi bebas lah mereka mau bagaimana. Gimana strategi pemasaran Kakak mengenai usaha sebak ini agar dikenal masyarakat luas? Tentunya dengan promosi ya, apalagi sosmed sekarang itu gampang banget dijangkau oleh masyarakat. Nah, nggak hanya sosmed, kita juga available nih untuk di GoFood, Shopee dan juga GrabFood. Jadi banyak cakupan jaringan yang akan mau terlihat dan juga berinteraksi kepada mereka agar mereka minat nih untuk beli produk kita. Nah berarti setiap usaha itu ada masalah kan Kak? Nah kalau boleh tahu tuh Kak, masalah apa aja sih yang Kakak hadapi selama usaha ini? Oke, banyak ya kalau misalnya merintis usaha itu pasti banyak banget masalah-masalah yang akan kami hadapi. Terutama nih ada yang namanya karyawan, produksi, dan juga bahan baku, dan juga bagaimana persaingan akan harga dan juga marketing nih. Jadi semua ini tuh ada banyak banget variasi masalah, dan untuk solusinya itu kita bisa obrolin kalau misalnya karyawan yang bermasalah. Kalau produksi mungkin kita cari lagi bahan baku yang lain bagaimana. Terus juga kalau misalnya harga, nah kita tuh melihat nih dari cost-nya, apakah bisa menutupi dari modal, dapat keuntungan, dan juga pastinya harus bisa gaji karyawan. Jadi tuh masih banyak banget mirip-mirip masalah, dan aku dan juga bersama tim aku tuh harus menemukan gimana ada solusi dari setiap masalah itu. Kuncinya tuh komunikasi dan juga kalkulasi. Kakak berapa sih keuntungan yang Kakak dapetin dalam satu bulan? Wow, ini berarti benefit ya. Udah kayak kotoran seperti sini. Boleh Kakak jelasin dua-duanya kalau Kakak bisa? Kalau pendapatan kotor itu sekitar ada juga di range
40 juta, dan itu belum tentu sama gaji karyawan dan juga bahan produksi. Tapi kalau misalnya bersihnya, owner bisa memegang 15 juta dalam sebulan, dan itu masih gaji ya, belum yang lain-lainnya. Apa sih Kak rencana atau target jangka panjang untuk usaha Sipak yang dikerjain? Oke, tentunya kita mau ada yang namanya jangka panjang, jadi berkelanjutan ya, continue. Nah, rencananya itu kami udah buka 2 cabang, dan kami usahakan ada 3 cabang, 4 cabang, sampai di seluruh Indonesia ada 11 Kata Binjai. Semoga terwujud ya Kak. Amin. Pertanyaan terakhir nih Kak, ini kan kita sebagai sesama generasi muda atau biasa kan kita bilang tuh Gen Z ya. Jadi kan seringkali tuh Gen Z itu merasa gagal atau kita tuh takut untuk memulai usaha gitu. Nah apa sih pesan kakak untuk kita agar berani mengambil risiko dan mulai membangun bisnis? Oke, biar kayak Gen Z banget, kata Kak Ken, singkat saja. Take a risk, take a chance, and your dream will become true. Jadi kalau misalnya kita nggak bakalan berani keluar atau melangkah dari zona nyaman, kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi di depannya. Tapi kalau kita mau melangkah satu langkah aja dan kita tahu apa sih yang akan terjadi, dan mungkin itu bakalan apa yang kita ekspektasikan akan terjadi. So you're the next to the Gen Z and your start your dream. Terima kasih kepada Kakak Aisyah yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Semoga usaha dan mimpi-mimpinya tuh terwujud ya Kak. Terima kasih dan sampai jumpa.